Pemirsa, di tengah riuhnya kota Jakarta, ternyata masih ada sejumlah warga yang tidak hidup dengan layak. Bahkan mereka harus tinggal di rumah yang tak bisa disebut sebagai tempat tinggal. Seperti apa kehidupan mereka? Berikut adalah liputan Reda Pulpi dalam telusur kasus permukiman ilegal nestapa dalam istana. Sebagai kota terpadat ke-28 di dunia dengan 11,24 juta jiwa penduduk di Jakarta, yang mana luas daratannya ini sebesar 661,5 km persegi. Ini membuat Jakarta nyaris tidak punya lahan kosong. Bahkan sejumlah lahan yang tampaknya kosong ini ternyata dibangun menjadi pemukiman warga meskipun di tempat-tempat yang ilegal seperti bantaran sungai dan juga di kolong tol atau di kolong jembatan. Nah, seperti apa kehidupan mereka dan apakah mungkin kalau Jakarta ini terbebas dari pemukiman ilegal? Ikuti perjalanan kami. Di tengah gemerlap kota Jakarta, tampaknya tak semua warga bisa tidur di kasur empuk, rumah yang nyaman dan tinggal dengan tenang. Di tengah kemegahan Jakarta, masih ada warga yang harus berjejalan tidur di tempat seadanya, bahkan tak layak disebut sebagai tempat tinggal. Tim Metro TV mengunjungi sejumlah permukiman yang tergolong ilegal di kawasan Jakarta Barat. Namun sayang, kami dihadang dan tak diperkenankan meliput. Didatangin sama siapa Pak Masuk? Ya, saya nggak tahu kalau dari mana, pokoknya dia ada yang mendatangkan. Oh, maksudnya warga diminta pindah? Enggak, bukan. Dia bikin kayak sinetron, bikin apa, pindah lama dibebasin. Dibebasin itu maksudnya digusur? Ya. Kami juga mencoba mengunjungi permukiman lainnya, tepatnya di bawah tol Angke yang sempat viral beberapa waktu lalu. Namun, lagi-lagi kami tak diizinkan masuk dengan alasan yang sama. Namun di sini kami sedikit berbincang dengan warga. Oh, ini ke sini, terus? Jadi, Oh, yang tuh. jadi pengancamannya mah warga sini mau dibongkar, kesian. Oh, Dia maafin aja. oh gitu. Kalau bisa sih, jangan. Oh, berarti setelah yang itu sempat ada pemerintah ke sini mau Ya, dibongkar? dari kecamatan, dari mana? Dari kecamatan, dari kelurahan, itu dari wali kota pada datang. Oh, langsung ke sini. Oh, gitu. Mau dipindah kemana, Mas? Ya kalau pengancaman pemerintah mah kalau dibongkar ya pasti rumah susun kan. Oh, Kalau rumah susun jadi warga sini belum terbiasa, belum beradaptasi. Ya, tapi tetap disuruh bayar. iya. Rumah susun bayar lah, tempat listrik. Kalau yang di sini bayar nggak, Mas? Sini mah kan. Malah enggak ya? Oh, berarti harus ngeluarin duit lebih dong. Listrik 50 Per bulan. Kami mencoba kembali menelusuri permukiman lain di bawah tol Angke dan bertemu dengan dua orang warga. Meski tak berkenan rumah mereka kami kunjungi, namun keduanya bersedia membagikan ceritanya kepada kami. Aslinya mana, Pak? Asli Surabaya. Oh, Surabaya. KTP juga masih Surabaya. KTP masih. Tahun 91, kalau nggak salah 91 lah, 91, 92 itu baru ada pembangunan jalan tol. Nah, lalu mereka udah pada pindah semuanya, baru keduanya ini. Makanya akhirnya sekarang Bapak tinggalnya di bawah. Di bawah. Pernah ada dari pemerintah datang mungkin diberi tempat tinggal yang lain atau ditawarkan ke rusunawa gitu nggak, Pak? Kalau dulu ada misalnya pemukiman, misalnya untuk ganti rugi lah ibaratnya. Pindah di rumah susun, di Marunda, sama di Bandar Gebang. Nah, yang mendapatkan hanya KTP DKI. Yang lainnya cuma ganti rugi aja. Ganti ruginya berapa, Pak, waktu itu? Ya waktu itu paling sekitar 1 juta, 1,5 juta. Nah, setelah udah begitu lagi ada gusuran lagi, udah nggak dapat apa-apa. Kalau berarti sekarang sudah berkurang, Pak, yang Sekarang tinggal di sini. udah berkurang. Berapa, Pak, kira-kira berapa? Ya paling kalau dulunya 100%, sekarang jadi 25-30%. Oh, Pak, sempat ditawarin untuk balik pulang Surabaya nggak? Belum ada sama sekali. Tapi kalau ditawarin mau, Pak? Kalau ditawarin mau. Kenapa, Pak?
Ya karena gini, kalau kita ditawarin di sana terus di sana kerjanya apa? Ya kalau ada tempat tinggal, istilahnya ada tempat untuk kita kerjakan ya kita kerjakan. Kalau nggak ada gimana? Kalau saya kos di daerah Jelambar udah hampir 15 tahun ada. 15 tahun Iya. Asli mana Mas? Asli Jakarta, KTP Jakarta? KTP Jakarta. Oke, kenapa Mas memilih di Jelambar gitu? Maksudnya kenapa kok nggak memilih untuk ngekos atau mungkin kontrak di tempat lain? Aku memang saat ini udah tinggal di Jelambar, udah kos di Jelambar. Cuman kan kalau aku ingin pulang ke rumah orang tua ya bukan aku nggak ini, memang pengen mandiri lah. Suka dukanya gak hidup namanya ngekos, gimana ya? Disyukuri aja lah, ada nggak ada gitu, dinikmati. Walaupun penghasilan nggak seberapa, saya bersyukur aja. Cerita mereka hanyalah sebagian kecil dari ratusan bahkan ribuan warga yang terpaksa hidup seadanya di tengah kerasnya kota Jakarta. Terpaksa tinggal di rumah seadanya karena sulitnya mengais rezeki. Ternyata pemirsa, hampir 50% warga di Jakarta belum memiliki rumah sendiri. Sementara dari total penduduk yang ada di Jakarta, hampir sekitar kurang lebih 60% mereka menempati tempat tinggal yang sebenarnya tidak layak huni. Karena pendapatan mereka yang di bawah UMR ataupun yang pas di UMR membuat mereka kesulitan untuk memiliki rumah. Yang kita lihat, harga rumah di Jakarta baik beli maupun sewa ternyata harganya ini sudah sangat tinggi, tidak sebanding dengan UMR ataupun pendapatan yang mereka dapatkan dalam satu bulannya. Ditambah harga-harga yang juga semakin naik, ini menjadi salah satu faktor kenapa mereka akhirnya terpaksa untuk tinggal di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk mereka sebut sebagai rumah. Nah, yang menjadi pertanyaannya pemirsa, ketika mereka yang tinggal di tempat yang tak layak huni ini adalah warga luar Jakarta, siapa yang harus bertanggung jawab? Maraknya permukiman ilegal di Jakarta mulai dari bantaran sungai hingga kolong tol bukannya tak jadi perhatian pemerintah. Sudah berkali-kali ditertibkan, namun seolah mati satu, tumbuh seribu. Tak ada habisnya. Kalau kita berbicara tantangan pasti sangat amat banyak ya untuk mengurangi penduduk yang ilegal ya. Pertama, konteksnya harus ada pertumbuhan ekonomi di daerah asal. Jadi ketika orang pasti akan berpikir ulang ketika untuk datang ke Jakarta, ketika perekonomian yang di tempat tinggal dia itu sudah cukup. Yang kedua, kalau bicara tentang hunian ilegal, berarti harus ada perumahan yang terjangkau. Jadi untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang datang ke Jakarta, mau mendapatkan rumah di sini pasti terjangkau. Itu yang harus difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kuncinya adalah kerjasama dengan daerah asal ya. Bagaimana program pendampingan untuk masyarakat yang misalnya mengadu nasib di Jakarta itu tidak serta-merta itu diserahkan pada Pemprov DKI Jakarta. Dan saya rasa ini terus berjalan komunikasi dengan lintas Pemprov, ya kan? Karena bagaimanapun ini adalah rakyat Indonesia, mau dia asal mana, asal Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Aceh, tapi ketika ada di tanah bumi pertiwi Indonesia, dia adalah warga negara yang harus kita bantu. Pengamat tata kota Nirwono Yoga juga sependapat dengan Wibi. Bukan tak mungkin Jakarta bebas permukiman ilegal, meski perjalanan masih panjang. Satu, Pemprov DKI harus segera mengecek kembali kalau memang peruntukannya tidak boleh ada pemukiman dengan atas dasar keselamatan misalnya, maka pemukiman tadi harus direlokasi. Ya. Tidak boleh ada bangunan di kolong jalan layang, berarti pemukiman itu harus direlokasi, artinya dikembalikan fungsinya sebagai jalur hijau pengaman biasanya. Satu itu. Kedua, kalau tadi warganya pendatang, maka biasanya diberikan uang kompensasi atau uang kerohiman untuk kembali ke kampung halaman. Kalau tidak, suatu saat mereka akan kembali lagi nih Mbak Lumi. Lihat lagi lokasi-lokasi yang kemudian tadi tidak dirawat dengan baik, entah itu di tepi bantaran rel kereta api, di kolong jalan layang misalnya, yang kemudian akhirnya satu persatu muncul kembali pemukiman kumuh yang dalam tanda petik tadi tidak layak huni. Begitu seterusnya sebenarnya dalam kurang lebih hampir 40 tahun terakhir ini, Mbak. Tinggal di tempat yang tak layak, sempit, bahkan rawan tentu bukanlah jadi pilihan utama. Himpitan ekonomi hingga ketakutan kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan pasti menjadi alasan utama. Di tengah gemerlap lampu ibu kota dan hiruk-pikuk kesibukan kota Jakarta, tampaknya ada sejumlah masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk mereka bernaung, di tengah kesulitan mengais rezeki ini menjadi salah satu cara agar mereka bisa bertahan hidup. Kalau menurut Anda pemirsa, apakah suatu saat mungkin
akan ada ruang lega di kota Jakarta? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.